Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanis Noviana Devi dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2017B Universitas Negeri Surabaya. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pembelajaran parenting yang bertemakan mengendalikan kemarahan dan menghentikan perilaku buruk pada anak usia 2 hingga 12 tahun dengan menggunakan teknik time out. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang sedang saya tempuh pada semester 6. Saya harap video ini dapat memberikan referensi bagi orang tua dalam mengajak anaknya untuk dapat mengendalikan kemarahan dan menghentikan perilaku buruk pada anak. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian time out. Yang kedua, kapan dan di mana time out ini dapat dilaksanakan. Yang ketiga, usia berapakah time out dapat dilakukan. Yang keempat, manfaat dari time out. Yang kelima, paradigma yang tidak tepat mengenai time out. Dan yang keenam adalah teknik time out itu sendiri. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat membuat video ini dengan lancar. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen serta rekan-rekan saya sekalian sehingga video ini dapat saya buat dan saya selesaikan tepat waktu. Pembahasan pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang pengertian time out. Sebelum itu, pernahkah Bunda mengalami ketika mengasuh anak yang begitu aktif, Bunda merasakan kesulitan untuk mengendalikan tingkah laku mereka? Apalagi saat anak berulah dan membuat Bunda mengelus dada. Diberi peringatan diabaikan, dimarahi tidak didengar, bahkan Bunda merasa sulit untuk memberitahu anak-anak agar tidak mengulangi perbuatan yang buruk. Kebanyakan orang tua, khususnya para bunda, merasa frustasi dan tidak tahu harus melakukan apa sewaktu anak-anak mereka berulah. Meskipun dalam hati sudah mengatakan tidak untuk menggunakan kekerasan, namun pada kenyataannya sulit sekali mengontrol emosi. Dan alhasil, tangan selalu saja ingin segera memberi warning kepada anak, baik berupa cubitan, tarikan, atau pukulan untuk membuat anak disiplin. Maka dari itu, Bunda tentu membutuhkan strategi dalam mendisiplinkan anak. Pernahkah Bunda menonton program televisi tentang pola pengasuhan anak? Misalnya, Nanny 911 yang pernah tayang di televisi beberapa tahun yang lalu. Jika pernah, pasti Bunda sering mendengar istilah time out. Nah, pada acara tersebut, jika Nanny atau pengasuh mengatakan time out, maka Nanny biasanya akan mengajak anak-anak ke suatu tempat terpisah dari orang lain. Misalnya seperti di kamar, di sudut ruangan, atau di tempat yang jauh dari orang lain. Dan tempat-tempat tersebut telah disepakati bersama orang tua. Kemudian Nanny meminta anak-anak memikirkan kembali kesalahannya untuk sementara waktu. Dan di situ anak akan merasa tenang. Lalu, apa sih pengertian dari time out itu? Dilansir dari wikipedia.com, time out adalah bentuk pemisahan sementara seseorang dari lingkungannya. Hal ini disebabkan karena perilaku mereka tidak bisa diterima oleh lingkungan. Nah, metode ini sering digunakan oleh orang tua untuk mendidik anak saat anak melakukan kesalahan atau saat anak dianggap nakal. Alasan klise penggunaan metode ini adalah agar orang tua tidak perlu meluapkan emosi mereka dengan cara kekerasan.
Dapat disimpulkan bahwa time out adalah cara untuk mengendalikan kemarahan dan menghentikan perilaku buruk anak dengan memberinya kesempatan untuk menenangkan diri dan memikirkan kembali perbuatan yang dilakukannya. Jika anak tidak melakukan apa yang Bunda inginkan, jangan berikan hukuman fisik padanya ya Bunda. Hukuman fisik menjadi kurang efektif karena itu akan menghentikan sikap anak untuk sementara waktu, namun tidak mengajarkan anak untuk mengubah perilakunya. Sekilas info ya Bunda, kita perlu menyadari bahwa dalam kondisi marah, bagian otak yang berfungsi untuk berpikir atau otak neokorteks tidak akan bekerja. Bagian otak yang bekerja saat kita marah ialah bagian otak yang berfungsi untuk mempertahankan diri atau kadang disebut juga dengan otak reptil. Nah, ketika otak reptil ini aktif, otomatis maka otak neokorteks tidak akan bekerja, sehingga informasi yang masuk tidak akan dapat diolah. Oleh karena itulah, saat anak kita marah, penyampaian ataupun pemahaman tidak akan efektif. Alangkah lebih baik jika orang tua membuat anak tenang terlebih dahulu. Saat anak dirasa telah tenang, barulah kemudian kita dapat menyampaikan pesan kepada anak. Dalam mengatasi kemarahan, orang tua perlu membimbing anak tentang cara mengenali, menghadapi, dan mengendalikan rasa amarahnya. Bukan hanya mengalihkan atau bahkan mengabulkan permintaan dari anak ya Bunda. Namun, sebelum time out dilakukan, alangkah lebih baik jika kita self-correction terhadap pola pengasuhan kita terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah lain yang perlu dipahami sebelum melakukan time out yang disingkat sebagai parenting, yaitu yang pertama P, pengasuhan anak yang benar. Penggunaan metode atau teknik yang kurang tepat dalam mengasuh anak akan membuat orang tua merasa kesulitan dalam mengasuh anak. Maka, sebaiknya orang tua perlu belajar terkait ilmu parenting agar dapat mendidik anak-anak mereka dengan baik. Yang kedua adalah A, anak adalah anugerah. Meyakini bahwa anak adalah anugerah, sehingga orang tua berusaha memahami berbagai perilaku anak sebagai proses belajar dan menyadari sepenuhnya bahwa tugas membimbing anak itu ada pada orang tua. Lalu R, redam kemarahan pada anak. Orang tua harus mampu mengelola emosi di depan anak. Penggunaan amarah dalam membimbing anak akan membuat pengasuhan dirasa tidak efektif, karena hal tersebut akan memancing perlawanan dari anak. Selanjutnya adalah E, empati mendengarkan. Orang tua perlu membuat bonding pada anak secara teratur. Bonding yang kuat antara orang tua dengan anak akan membuat anak lebih mudah diarahkan. Orang tua pun dapat memberi arahan terlebih dahulu pada anak karena telah mendengarkan anak dan mengetahui alur berpikir mereka. Selanjutnya N, notifikasi pembicaraan dengan tindakan. Langkah ini bertujuan agar anak memahami alasan untuk berperilaku baik dan menghilangkan perilaku buruk mereka. Dalam langkah ini, motivasi, situasi, serta kondisi yang mendukung pembentukan perilaku harus kita jelaskan atau kita notifikasi agar anak mendapatkan pesan atau informasi yang sesuai dengan yang kita maksud. Selanjutnya adalah T, tanamkan energi positif pada anak. Jika orang tua ingin anak berperilaku baik, maka kita perlu memberikan predikat sesuai harapan kita. Misalnya seperti anak soleh, anak pintar, anak rajin, anak patuh, dan lain sebagainya. Predikat tersebut akan mendorong anak berperilaku sesuai dengan apa yang telah kita labelkan kepada anak. Maka, Bunda harus menghindari memberikan predikat atau label yang dirasa negatif pada anak, agar tidak mempengaruhi pola pikir anak. Lalu selanjutnya adalah I, istiqomah. Kunci dari keberhasilan teknik ini adalah saat Bunda dan Ayah mampu menjalankan setiap langkah dengan konsisten. Jadi perlu adanya konsistensi untuk melakukan teknik time out
agar teknik ini berhasil diterapkan kepada anak. Selanjutnya adalah NG, yaitu mengadakan time out. Time out diperlukan untuk membantu orang tua menghentikan perilaku buruk anak, dan juga time out dirasa dapat melatih anak untuk mengendalikan kemarahannya semenjak dini. Nah, pembahasan yang kedua adalah kapan dan di mana time out dapat dilakukan. Time out diberikan saat anak berperilaku buruk dan berlebihan dalam mengungkapkan kemarahannya, seperti memukul, berguling-guling, mengancam, berteriak, dan hal lain sebagainya. Time out dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada anak bahwa perilakunya tidak bisa diterima dan harus segera dihentikan. Waktu time out bervariasi sesuai dengan usia anak ya Bunda. Idealnya ialah 1 hingga 2 menit per tahun usia anak, atau maksimal dapat diberikan 2 menit yang akan dikalikan dengan usia anak. Misalnya, jika Bunda memiliki anak usia 4 tahun, maka pemberian waktu maksimal untuk time out ialah 8 menit. Untuk menandakan durasi time out, Bunda dapat menaruh jam waker atau penanda waktu yang lain di dekat anak, yang juga bisa diakses dari lokasi Bunda. Untuk selanjutnya, mengenai tempat time out yang cocok, Bunda dapat memilih lokasi yang tepat untuk menenangkan diri, seperti di kamar, lorong, ataupun ruang tamu. Hindari tempat yang cukup ramai seperti ruangan bertelevisi, ruangan yang penuh dengan rak mainan, atau ruangan yang terdapat orang lain. Hindari juga ya Bunda ruangan yang sempit dan gelap, sehingga sangat tidak disarankan mengurung anak di kamar mandi ataupun di gudang. Nah, selanjutnya adalah pada usia berapakah teknik time out ini dapat dilaksanakan? Time out dapat dilaksanakan pada anak usia 2 hingga 12 tahun. Beberapa literatur menyatakan bahwa anak usia di bawah 2 tahun belum bisa menjalani time out sebab masih memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir dan kemampuan bahasa mereka. Sedangkan anak di atas 12 tahun sudah bisa diberikan kesempatan untuk merelaksasi diri mereka sendiri. Metode time out ini ternyata tidak bisa dilakukan pada berbagai usia anak. Dengan kata lain, time out harus dimulai pada anak dengan usia tertentu, yaitu saat anak memasuki usia prasekolah. Time out dapat dilaksanakan pada anak usia 2 hingga 12 tahun karena pada usia tersebut anak sudah mampu mengontrol diri jauh lebih baik dan sudah memahami apa saja konsekuensinya jika ia melakukan kesalahan. Ini bisa membuat metode time out jadi cara ampuh untuk mendisiplinkan anak. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai manfaat dari time out. Salah satu manfaat time out ialah anak dan orang tua akan sama-sama belajar dalam mengendalikan emosi. Dengan teknik ini, keduanya dapat terhindar dari kemarahan yang lebih besar maupun dampak yang lebih besar, yaitu dapat menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Anak akan semakin terampil mengendalikan kemarahannya. Anak-anak yang terampil mengelola emosinya ini akan lebih gembira dan percaya diri. Mereka akan merasa bahwa lingkungan lebih menerimanya, sehingga hal ini pun akan berdampak positif dalam perkembangan sosial mereka. Adapun manfaat lain adalah, yang pertama, time out lebih baik daripada memukul. Banyak orang tua yang memilih metode ini karena lebih baik dilakukan daripada memukul. Alasan ini memang benar Bunda. Saat Bunda dan anak sama-sama merasa emosi, time out ini berfungsi untuk menyediakan ruang bagi Bunda dan anak untuk sama-sama merasa tenang, sehingga tidak akan saling menyakiti secara fisik maupun verbal. Manfaat yang kedua ialah time out dapat mengajarkan anak keterampilan hidup. Time out mengajarkan anak beberapa keterampilan hidup, misalnya mengambil waktu dan berusaha untuk tenang sampai anak bisa berpikir jernih untuk mengambil keputusan.
time out bisa menjadikan salah satu cara mengajarkan anak untuk memiliki sikap tersebut hingga dewasa nanti. Nah, pembahasan selanjutnya adalah paradigma yang tidak tepat tentang time out. Ada beberapa paradigma yang kurang tepat yang berkembang di masyarakat terkait dengan time out, yaitu yang pertama, time out dikenal sebagai hukuman. Perlu sama-sama kita pahami ya Bunda, bahwa time out ini bukanlah sebuah hukuman. Time out adalah teknik yang dilakukan oleh orang tua untuk membantu anak dalam merelaksasi diri mereka saat mereka marah atau merenungi perilaku buruknya. Anak diberikan kesempatan menyendiri untuk memikirkan perbuatannya tanpa diganggu ataupun mengganggu orang lain. Hal-hal yang membuat time out tampak seperti hukuman oleh anak ialah jika orang tua melakukannya sambil marah-marah. Dan orang tua mengatakan bahwa anak dihukum atas perilakunya. Lalu, jika orang tua memilih tempat time out yang dirasa menakutkan. Dan yang terakhir adalah jika orang tua melakukan teknik time out diketahui oleh banyak orang. Misalnya, di saat men-time out anak di depan kelas atau di saat mengajar. Paradigma yang kedua adalah time out dirasa menakutkan. Time out sama sekali tidak menakutkan jika kita telah memahaminya dengan baik. Bila kita pahami, justru seorang anak yang tidak bisa mengendalikan diri akan menjadi sebuah masalah yang besar, baik bagi si anak maupun bagi orang tua. Ketika anak dapat menenangkan diri mereka dengan baik melalui teknik time out, maka dia akan mulai merasakan kemarahannya perlahan-lahan akan semakin mereda. Sehingga ia pun dapat berkomunikasi lagi dengan orang-orang di sekitarnya. Paradigma yang ketiga ialah time out itu teknik yang sulit untuk dilakukan. Teknik time out ini tidak akan sulit jika dijalankan dengan benar ya Bunda, dijalankan sesuai dengan aturan dan dijalankan secara keseluruhan. Jadi jika tidak ada langkah-langkah dalam melakukan teknik time out yang miss atau yang hilang, maka teknik time out ini akan dirasa mudah untuk dilakukan. Nah, paradigma yang keempat ialah time out dapat menyakiti anak. Bagi sebagian orang tua, time out terlihat menyakiti anak. Padahal baik fisik maupun psikis anak tidaklah sama sekali disakiti. Semua langkah-langkah time out yang dilakukan dengan lembut dan dengan memenuhi nilai kebenaran dan juga ketegasan, maka dirasa teknik time out ini tidak akan menyakiti anak. Paradigma yang kelima ialah time out dapat menghabiskan waktu. Pada awal penerapan, proses time out mungkin memerlukan waktu yang lama, sekitar 20 hingga 30 menit untuk menenangkan anak. Namun, di kemudian hari, investasi waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan yang telah dikeluarkan oleh Bunda akan terbayar dengan hanya satu kata. Semisal dengan kata, tenangkan dirimu. Maka hal tersebut, anak-anak akan merasa tenang dan anak-anak akan berterima kasih sebab kita telah memberikan keterampilan kepada anak dalam mengendalikan kemarahan. Paradigma yang terakhir adalah time out membuat anak membenci orang tua. Tentu saja hal ini tidaklah benar. Yakinlah bahwa kita ingin membantu mereka agar menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih bahagia, dan anak yang lebih percaya diri. Dan pembahasan terakhir adalah mengenai cara melakukan teknik time out. Ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pra-time out, dan pasca time out. Nah, yang pertama adalah pra-time out. Jauh sebelum time out dilakukan, maka orang tua perlu menyepakati nilai bersama dengan anak. Misalnya,
perilaku-perilaku apa saja yang disepakati dan tidak disepakati di rumah maupun di tempat lain. Anak juga perlu mengetahui dan dipahamkan yang mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Setelah anak mengetahui dan memahaminya, barulah teknik time out ini dapat diterapkan kepada anak. Tentunya dengan penjelasan dan kesepakatan terlebih dahulu. Misal dengan kalimat, "Kakak, jika kakak marah, kakak harus menenangkan diri dulu ya di kamar." Bahkan bagi anak yang lebih kecil, untuk mengetahui apa itu menenangkan diri, orang tua perlu memberi simulasi terlebih dahulu. Sebenarnya kunci penting sebelum melaksanakan time out ialah tanpa marah dan juga tanpa banyak kata, sehingga saat orang tua melihat anak sudah berperilaku di luar batas, orang tua harus dapat membimbing anak untuk melakukan time out dengan 2 syarat di atas. Syarat terakhir ialah konsisten. Jika orang tua belum siap melakukan time out terhadap anaknya, maka lebih baik orang tua harus menunda dalam melaksanakan teknik time out ini. Selanjutnya adalah bagian dalam melaksanakan time out. Time out dimulai dengan pemberian peringatan sebanyak 3 kali dengan jeda 5 detik di antaranya. Jika sudah melakukan 3 kali peringatan, namun anak belum juga menyudahi perilaku buruknya, maka bunda dapat mempersilahkan anak untuk melakukan time out. Contoh penggunaan bahasa yang dapat diterapkan yaitu, "Kakak, silakan kakak ke kamar dulu untuk menenangkan diri ya. Kalau kakak sudah tenang, kakak boleh keluar." Nah, selama time out ini dilakukan, maka anak tidak boleh sama sekali untuk ditemani, apalagi diajak untuk bicara. Dan tidak boleh ada mainan, televisi, ataupun hiburan lainnya yang dapat mengalihkan anak. Selanjutnya, bagian terakhir adalah pasca time out. Setelah anak dirasa sudah tenang, kita boleh untuk mendekatinya, atau bahkan harus untuk mendekatinya. Pada anak yang masih tampak kesal ataupun sedih, kita bisa menanyakan perasaannya dan mendengarkan perasaan anak. Jika anak masih menangis, teknik menarik nafas panjang akan membantunya untuk menenangkan diri. Pada anak yang lebih besar, pasca time out orang tua dapat mengajak anak melakukan aktivitas kembali tanpa menyinggung apapun dan memberikan pujian kepadanya karena telah mampu mengelola amarahnya. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan memberikan sebuah contoh tayangan video yang memperlihatkan pelaksanaan time out dengan baik dan benar oleh pakarnya. Saya harap video pelaksanaan time out ini dapat dijadikan sebuah referensi untuk bunda agar tidak keliru dan sesuai aturan dalam melaksanakan time out untuk anak. Selamat menonton! Gary's wife passed away a year ago. I know that he hasn't been consistent with regards to discipline, and I believe it's because he's felt sorry for the boys, because they've been through so much already. Sean, come and sit down, please. But when I decided to get the family around and talk to them, Sean didn't want to listen, and I told Dad that he would need to step up and put discipline in place. So the first thing that's important for you to do is to be able to establish a warning with him. So the warning is coming down to a child's height, it's giving them eye contact, and it's having a very low, firm, toned voice. Buddy, you're gonna come in, you're gonna sit down. If you don't, you're going to get a timeout. No, I already know everything about what? No, you don't. I could see that Dad was getting dragged into a debate, so I stepped in. Look at me, please. No. Right, you're going into timeout. No! 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 You're in timeout because you are using... Do as you are told. It's been a long time since Sean's had a timeout, and he wasn't very happy about it. Set the timer. Come away because your brother's in timeout because he didn't listen. Come away.
He absolutely screamed his head off. He was so beside himself that he was in timeout. Should have bought some earplugs, shouldn't we? Despite Sean screaming, he did stay in timeout for 4 minutes, and then it was time for an apology. Sean, I put you into timeout because you did not listen to me. You do need to apologise and tell me that you're sorry. I'm sorry. He turned around to the wall and very begrudgingly said, sorry. So that's not an acceptable apology for me. So we'll leave him in there to cool down a little bit and then we'll come back. On some level, Sean understood that a major change was about to happen in his life. You need to tell me that you're sorry for this behaviour. No! Properly. No! All right, then you'll stay there. He was infuriated that he was still being made to stay there until he could apologise properly. Jojo, a real apology. No! Michael, we can speak to Sean after he's out of timeout, OK? Sean acts a little silly. Sean, you do need to tell me that you're sorry. I'm waiting. I'm not gonna say sorry. I am scared. You're gonna have to stay there then. It was difficult. He was crying. He's my son, and I love him. But at the same time, I know deep down that what he did was wrong, and he knew deep down what he did was wrong. Sean, you do need to tell me that you're sorry for your behaviour. I'm sorry. OK, thank you very much. I'd love to give you a hug and a kiss. That's a meaningful apology. Thank you very much. And with that, Dad had taken the first step to restoring discipline in his home. Terima kasih telah menonton video pembelajaran parenting ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi bunda ataupun ayah dalam mengendalikan kemarahan dan menghentikan perilaku buruk pada anak melalui teknik time out. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun kekurangan saya. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.